Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain at-tahirin amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun anda sekalian berada, kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Jawahirul Ma'ani halaman 39. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anaman wa du'afamu ala fami zaujatihi, dan khasiat daripada masdujat huruf yang genap itu ba, dal, wawu, ha, buduhun atau buduhin. Karena ba itu merujuk ke angka 2, dal 4, wawu 6, hak 8, buduhun atau buduhin ya. Namanya masdujat, huruf-huruf yang hitungannya genap. Itu khasiatnya anaman wa du'afamu ala fami zaujatihi, barang siapa ya yang meletakkan mulutnya tepat di mulut istrinya. Maksudnya itu berciuman bibir, lamutan lambe, atau di situ lidah Anda ketemu sama lidah istri Anda ya, saling berpagutan kayak orang lagi bercinta kayak gitu ya. Orang pacaran biasanya kalau lagi mabuk asmara ciumannya itu lamutan bibir atau saling berpagutan atau lidah saling memilin ya, saling menggerakkan lidah ketemu lidah ya. Itu Anda pas waktu mencium bibir istri Anda, ini maksudnya jangan ke pacar. Tapi kalau seandainya Anda lakukan ke pacar ya kita udah tahu, nggak perlu dikasih tahu bahwa dosa ditanggung sendiri-sendiri ya. Ini ceritanya di mulut istri kita. Kalau seandainya ke pacar kita ya cukup kita sama Allah aja yang tahu ya. Jadi tata cara ketika kita pengen membuat pacar atau istri kita semakin tambah cinta kepada kita, itu ketika kita mencium bibirnya, berciuman bibir, kita wadakaroha isrina marotan, kita dzikiran, maksudnya itu baca buduhun sebanyak 20 kali ya. Jadi buduhun sebanyak 20 kali. Kalau asaro itu 10 kali. Kalau isrina 20 ya. Salah sunat 30, arbauna 40. Jadi isrina ini hitungannya 20 kali. Kalau asaro baru 10 kali. Jadi kita dikiranya sebanyak 10 kali. Suma arsala lisanahu fihi. Kemudian ya pas waktu mau ini kita lepaskan lidah kita di dalam mulutnya. Maksudnya masuk ke dalam mulutnya biar kita itu bisa menggapai lidahnya. Jadi lidah ketemu lidah. Kalau itu Anda kerjakan ahabau hubban jaman, maka istri Anda atau pacar Anda itu nanti akan tambah cinta ya, sangat-sangat mencintai Anda dengan cinta yang sangat, maksudnya itu tambah besar cintanya. Walam takdir ala dahu anha, dan pacar atau istri Anda itu tidak akan kuasa untuk menjauh atau jauhan ya, maksudnya itu pengennya mepet kayak perangko ya, nempel terus, tidak mau jauh dari Anda ya. Jadi si istri atau pacar Anda itu nanti tidak akan mampu untuk jauh ya, berjauhan dengan Anda. Jadi cinta dan pengen nempel terus seperti perangko. Tata caranya saya ulangi, khasiat daripada masdujat atau buduhun bagi orang yang mau melaksanakannya ya, itu barang siapa yang meletakkan mulutnya ya, bibirnya di bibir istrinya atau pacarnya, kemudian baca
sebanyak 20 kali. Buduhun, bacanya dalam hati tentunya, bukan diucapkan. Kalau diucapkan keluar suaranya, nanti istri Anda atau pacar Anda itu akan dengar dan kita malu. Tapi kita bacanya lewat hati. Jadi buduhun sebanyak 20 kali. Kemudian kita lepaskan lidah kita masuk ke dalam mulut istri kita atau pacar kita, maka yang bersangkutan itu nanti akan tambah cinta kepada kita dan tidak akan mampu untuk jauh, maksudnya nempel terus kayak perangkau, tidak mampu untuk jauh menjauhi diri kita. Ini adalah pelet yang sangat ampuh atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sebenarnya amalan ini itu tajrib sangat ampuh, sudah diuji materikan oleh para ulama atau hukama yang mengkaryakan kitab ini. Tapi kalau seandainya di situ Allah tidak mengijabah, tidak mengizinkan, tidak berkehendak, ya pastinya ilmu ini juga tidak ampuh, ya. Sebab Allah tidak berkehendak, karena mungkin Anda melakukannya sama pacar Anda. Allah nggak mau nanti kalau seandainya dikerjakan kok dikasih ijabah, pacar Anda jadi tergila-gila pengen nempel terus, nanti akhirnya mafsadahnya lebih besar. Anda biasanya itu nggak kuat, akhirnya menyetubuhi dia, melakukan hubungan badan sebelum nikah dan seterusnya. Mungkin Allah tidak ridhonya di situ, akhirnya tidak diijabah. Sebenarnya kalau ini prakteknya buat istri Anda. Jadi kalau udah istri Anda udah berpakutan kayak gitu, sudah terangsang, sudah birahinya keluar, ya tinggal Anda setubuhi sepuasnya, nggak apa-apa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dipraktekkan ke wanita yang belum jadi istrinya, terus dia itu terangsang, bangkit birahinya, mengajak hubungan badan, tapi kita belum ada ijab kabul. Nah, ini repotnya kan di situ. Makanya kadang Allah tidak ijabahnya itu bukan tidak dalam keilmuannya. Kalau ilmu ini manjur, ya top chair. Cuman kadang Allah tidak mengijabah itu menimbang apakah banyak manfaatnya atau banyak mafsadahnya. Kalau banyak mafsadahnya biasanya kalau ilmu hikmah itu tidak manjur, karena ini ilmu hikmah itu sebenarnya buat kebaikan, ya, kayak merukunkan istri, biar yang tadinya udah luntur cintanya biar cinta kembali dan seterusnya, kan gitu. Kalau digunakan buat hal-hal yang menjurus ke dosa, ya kan kalau di situ banyak mafsadahnya terus Allah nggak ijabah, ya bukan karena ilmu ini tidak manjur. Ilmu ini pasti manjur. Dan di situ ya kadang digunakan untuk sama pacarnya juga Allah kasih kemanjuran, karena pada hakikatnya semuanya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kadang di situ buat pacar juga manjur, akhirnya pacarnya minta disetubuhi, akhirnya terjadilah persetubuhan dan seterusnya. Nah, itu pastinya untuk dosanya juga ditanggung sama yang bersangkutan. Bukan saya yang men-share ilmu ini disuruh untuk menanggung dosanya. Jadi kalau ini dikerjakan, ya ini saya perintahnya itu adalah di mulut istri Anda. Tapi kalau Anda kerjakan di pacar Anda, ya dosanya tanggung sendiri, bukan ke saya yang mengupload amalan ini, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.